Kalau kami melihatnya ini pinternya Panji Gumilang atau menurut saya bodohnya pemerintah. Nah, betul sekali. Ya, ini jadi tanda tanya. Sebenarnya ini Panji Gumilangnya yang pinter atau pemerintahnya kita yang lemah? Mohon maaf ya. Ini kritikan ya. Kritikan kan boleh-boleh saja. Saya minta Majelis Ulama dan Kementerian Agama membahas ini ya untuk menenangkan masyarakat apa yang dilakukan oleh kita. Saya harus ada penelitian pembahasan yang serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, tampaknya sudah ada tanggapan dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia mengenai Pondok Pesantren Al Zaitun. Tapi tanggapannya saya lihat kayak masih tanggapan datar aja, tanggapan biasa aja gitu ya. Ya sekedar menginstruksikan kepada Kementerian Agama dan MUI untuk membahas Pondok Pesantren Al Zaitun. Setidaknya ya sudah ada tanggapan lah ya, walaupun tanggapannya masih tanggapan datar-datar aja. Semoga menjadi perhatian juga oleh Kementerian Agama bahwa Wakil Presiden kita udah bicara nih di media mengenai Al Zaitun. Coba kita simak videonya ya. Ini dari TV One. Oh, TV One ini memang beda ya, karena konsisten memberitakan Al Zaitun nih. Kita apresiasi lah buat TV One. Kita simak videonya ya. Ya, kita memang mengharapkan jangan adalah ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh isu-isu agama yang tidak lazim selama ini. Ya, oleh karena itu saya minta Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia membahas masalah ini. Kalau membahas masalah ini, Kementerian Agama dan MUI sebenarnya sudah membahasnya sejak tahun 2002 yang lalu. Tapi sayangnya sampai sekarang tidak ada apa-apa, tidak ada tanggapan apa-apa. Jadi kalau bisa jangan sekedar dibahas tapi ditindaklanjuti juga Pak ya. Supaya jangan sampai isu ini ya merebak kemudian menjadi kemarahan dari masyarakat. Kemarahan masyarakat. Saya rasa masyarakat Indonesia udah sangat sabar sekali karena melihat Al Zaitun mulai tahun 2002 udah nyeleneh gitu, udah meresahkan masyarakat, tapi masyarakat tetap ya sabar gitu ya. Justru yang dipertanyakan ya kenapa pihak dari Kementerian Agama, pihak pemerintah, penegak hukum sampai sekarang membiarkan Al Zaitun seperti itu. Jadi saya minta Majelis Ulama dan Kementerian Agama membahas ini ya untuk menenangkan masyarakat apa yang dilakukan oleh kita. Saya harus ada penelitian pembahasan yang serius ya. Penelitian dan pembahasan yang serius. Sebenarnya penelitian tahun 2002 yang lalu itu sudah ada Pak. Tapi sayangnya ya saya katakan lagi bahwa tidak ada tindak lanjut setelah penelitian itu. Entah apa yang menghalangi penelitian tersebut tidak bisa ditindaklanjuti padahal sudah ditemukan kejanggalan dan penyimpangan, bahkan dianggap sesat. Sebenarnya dahulu waktu Bapak Kiai Ma'ruf Amin masih di MUI pada tahun 2001-2002 yang lalu, Bapak Kiai Ma'ruf Amin juga ikut serta dalam penelitian mengenai penyimpangan-penyimpangan yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hingga sampai akhirnya Pak Kiai Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden, Al Zaitun ya tetap berjalan begitu saja, malah semakin besar dan penyimpangannya semakin memakan banyak orang. Coba kita simak lagi satu video ini dari TV One. Nih masih dari TV One, luar biasa memang TV One ya. Ini mewawancarai seorang mantan yang dahulunya bergerak di Al Zaitun atau orang yang dahulunya menjadi bagian dari Al Zaitun juga. Kita simak ya. Kalau harapan kami sebenarnya saat ini pesimis ya, karena dulu ketika Pak Kiai Ma'ruf Amin ketika ada di MUI itu kita mungkin ada intimidasi dari pemerintah sehingga tidak mempublish penelitian itu atau tindak lanjut itu dengan aparat. Tapi ternyata ketika sampai istana pun ternyata diam juga. Kementerian Agama dulu ya zaman sampai menterinya masuk penjara, ganti menteri yang sekarang menterinya katanya ganas di ormas, ternyata Gus Menteri ini juga ternyata diam juga terkait ini. Apalagi ya terkait kemarin statement, kalau kami melihatnya ini pinternya Panji Gumilang atau menurut saya bodohnya pemerintah. Nah itu dia. Ini statement dari Bapak Ken Setiawan, mantan orang yang dulunya menjadi bagian dari Al Zaitun, mengatakan bahwa ini pinternya Bapak Panji Gumilang atau bodohnya pemerintah. Ya coba kita ulang lagi ya. Kalau kami melihatnya ini pinternya Panji Gumilang atau menurut saya bodohnya pemerintah. Nah, betul sekali. Ya ini jadi tanda tanya. Sebenarnya ini Panji Gumilangnya yang pintar atau pemerintahnya kita yang lemah? Mohon maaf ya. Ini kritikan ya. Kritikan kan boleh-boleh saja.
Kenapa tidak bisa menyelidiki informasi di sana? Apalagi kita kemarin lihat statement Pak Muldoko bahwa Panji Gumilang adalah sahabatnya, terus tidak ada persoalan di Al Zaitun, perlu didukung. Yang kita tahu dulu Pak Muldoko pernah jadi Pangdam di Jawa Barat. Jadi ini pencampur adukan ini, pembiaran ini kalau menurut saya ini berbahaya sekali. Karena ini kalau bagi kami ya, yang memang pernah di dalam, bibit-bibit terorisme, yang radikalisme, yang ini menyebar seperti virus. Ini beredar di mana-mana, bahkan korbannya sekarang banyak sekali anak muda, pelajar, mahasiswa, kalau sudah bergabung meninggalkan orang tua, mengkafirkan orang lain, ini sudah menjadi bibit-bibit intoleransi, radikalisme, bahkan mengarah kepada terorisme. Ya, saya harap kepada kepemerintahan siapapun itu yang berwenang berkoordinasi dengan Bapak Ken Setiawan ini, karena beliau banyak tahu tentang apa yang ada di Al Zaitun, dan saya harap juga diberikan perlindungan lah. Mana tahu kita kan ada yang ngincar juga tuh Pak Ken Setiawan. Sebenarnya kasus semacam ini yang terjadi di Indonesia bukan pertama kali Al Zaitun ini, dan bukan satu-satunya Al Zaitun ini. Sebelum-sebelumnya banyak juga kan organisasi-organisasi yang disinyalir terkait dengan kelompok T, tahulah kelompok T yang saya maksudnya, ya kelompok yang dianggap mau membubarkan pemerintahan, mau menjatuhkan NKRI, mengganti dasar NKRI. Ada juga kelompok yang dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam, bikin nabi baru sendiri, dan itu semua cepat dibubarkan, bahkan lenyap gerakan-gerakannya sampai nggak bisa berkutik apa-apa. Tapi anehnya Al Zaitun ini bisa sampai sekarang masih berdiri dan semakin besar, penyimpangannya pun semakin dipublish. Ini menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat, membuat penasaran yang amat sangat besar bagi masyarakat siapa sebenarnya pelindung di balik Al Zaitun ini. Atau memang benar kata Bapak Ken Setiawan tadi yang ini? Kalau kami melihatnya ini pinternya Panji Gumilang atau menurut saya bodohnya pemerintah. Ada lagi satu kejanggalan nih ya, kan susah tuh media masuk ke Al Zaitun. Media TV One aja mau masuk nggak dibolehin, harus ada izin ini dan izin itu. TV One tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam dan hanya mengambil gambar di depan pondok pesantren. Karena pondok pesantren Ma'had Al Zaitun memiliki protap yang harus ditempuh oleh para awak media. Itu gambaran bagaimana wartawan saja sulit untuk masuk ke sana. Tapi tidak hanya wartawan, pihak pemerintah daerah di sana pun juga kesulitan untuk mengakses ke dalam pondok pesantren Al Zaitun. Seperti yang disampaikan oleh perwakilan pemerintah kabupaten. Berikut ini kita simak dulu. Tahu sendiri, itu kan Al Zaitun kan tertutup gitu kan. Tertutup gitu kan, kita pun gitu kan ya mau masuk ke situ juga gitu kan susah. Ya bisa dicoba aja gitu kan. So, media ke sana itu nggak sembarangan. Ada media luar yang diperbolehkan masuk ke Al Zaitun, yaitu medianya Polri. Tetapi ketika media Polri mewawancarai Bapak Panji Gumilang, terkesan Bapak Panji Gumilang ya garang gitu, yang gebrak-gebrak meja. Makan cukup, bisa sekolah dengan baik, bisa tidur di tempat yang baik, bisa duduk di kelas dengan tidak bocor, dengan guru yang rajin dan disiplin, tenang. Apa maksudnya gebrak-gebrak meja semacam itu? Makan cukup, guru-gurunya disiplin. Ini maksudnya mungkin mau memperlihatkan geretakan di hadapan media Polri. Pokoknya kita dukung semualah pihak yang mau menyelesaikan hal ini, menangani hal ini, mulai dari pemerintahan, Wakil Presiden Pak Kiai Ma'ruf Amin dan jajarannya, MUI, Kementerian Agama, ormas-ormas lainnya, kita dukung semua, termasuk juga media-media yang mau konsisten membahas hal ini, YouTuber-YouTuber juga yang mau konsisten membahas hal ini. Kita dukung semua teman-teman. Ini adalah problem kita semua sebagai masyarakat yang ada di Indonesia. Terlebih lagi problem bagi pemerintah dan penegak hukum yang ada di Indonesia. Tapi apapun itu semuanya kita bahu-membahu untuk menyelamatkan negara kita dari penyimpangan-penyimpangan ajaran yang tidak baik untuk generasi berikutnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.